bohong. Loh, Karena tukang bohong. oh jadi maka Anda menghina itu Yaman. sana. Nabi bersabda, memuji Yaman berkali-kali. Ya, Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Allah berkahilah dari orang-orang Yaman kami. Kemudian Nabi mengatakan, ja'akum ahlul Yaman, datang kepada kalian orang Yaman, mereka orang yang hatinya paling lembut dan kemudian imannya baik. Tidak mau Al-iman Yamani wal hikmah Yamaniyah. Itu hadis sahih loh. Ya, bantu Ini tep-tep Yang tertib Gofur, kalau nggak mau saya lempar yang tertib Gofur. Oh iya, mungkin Gofur yang ada yang jadi moderator biar ngasih gantian bicara gitu nggak apa-apa. Ya, saya moderatornya Gofur, yang tertib, nggak tertib saya tendang. Ya. Nanti kalau Monggo ketemu dijawab Gus Hasan, biar Gus Hasan itu. kan ya. Jangan dulu, biar si Gopur aku yang makan. Maaf teman-teman, barusan ada telepon dari Syekh Mazen Al-Jilani. Ada telepon dari Syekh Mazen Al-Jilani. Si Gopur boleh nggak? Lanjut pelan-pelan gantian, waktu dan tempat disilakan ke Gofur. Lainnya Amion. Sebentar ada telepon, ada kabar dari Syekh Jelani. Apa ini, Gus? Enggak, barusan saya kan mute, itu ada telepon dari Syekh Mazen. Oh, oke, Tengku lanjut dijawab Tengku. Beliau menyampaikan bahwasanya telah ditemukan manuskrip leluhur beliau itu yang dipalsukan oleh Senok Horgoronye dan Van den Burg. Itu bahwasanya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb, semoga tercerahkan umat Muhammad. Jadi begini, kembali ke pembahasan Hadramut itu Yaman atau bukan. Di kitab-kitab tafsir yang terpercaya, Hadramut itu disebut sebagai Yaman. Kemudian kalian di sini mengatakan bahwa Hadramut tidak termasuk Yaman. Saya tanya mana dalilnya atau rujukannya, silahkan dijawab. Yang menyatakan bahwa Hadramut bukan Yaman. Oke, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Set Kori tadi, Set Kori. Set Kori waktu dan tempat disilakan. Tolong itu tahun berapa beliau? Nafsirnya itu tahun berapa? Itu harus sampean teliti dulu. Yang kedua adalah terkait masalah filologi. Filologi itu sebab Dr. Menachem Ali kan sudah menyampaikan data-data dengan jelas toh itu bahwa Hadramut itu bukan Yaman. Manuskrip loh itu. Lah monggo toh dibantah secara manuskrip seperti itu loh. Enggak begini. Menachem Ali itu silakan disanggah Gofur pelan-pelan tapi pasti ya. siap. Karena moderatornya agak kejam ini. Saya bacakan hadisnya Aturnya ya. ini dulu tukang sunat. Silakan Gofur, waktu dan tempat disilakan. Saya bacakan yang dari zaman Nabi. Jadi tadi sudah tafsir sudah. Kalian nggak punya bantahan ya. Kata siapa? Enak aja kamu langsung ngomong begitu. Loh, Jangan bilang begitu. Kalau mau diskusi jangan bilang begitu. Kamu sampaikan aja hujahnya, jangan putusin sendiri. Kamu bukan musahih di sini. Diskusi itu bukan Pelan-pelan ya. Ini dengarkan ya, saya bacakan ya. Menukil Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab daripada Ibn Ishaq. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qasama al-Yaman ala khamsati rijal. Nabi membagi wilayah Yaman untuk 5 orang. Yang pertama Khalid bin Sa'id ala Son'a. Khalid bin Sa'id diutus untuk wilayah Son'a. Wal Muhajir bin Abi Umayyah ala Kindah. Dan sahabat Muhajir bin Abi Umayyah diutus untuk wilayah Kindah. Ini wilayah di Yaman juga. Wa Ziyad bin Lubaid ala Hadramut. Dan kemudian Ziyad diutus untuk Hadramut. Jadi ketika Nabi membagi petugas-petugas ke Yaman, ada ke Son'a, ada ke Kindah, ada ke Hadramut, ini dalil bahwasannya Hadramut adalah wilayah Yaman mulai zaman sekarang dan sejak zamannya Nabi. Di zaman kitab-kitab tafsir terdahulu disebutkan seperti itu. Sekarang mana dalil yang menyatakan bahwa Hadramut bukan Yaman? Silahkan. Oke, Coba sudah. ulang lagi. Coba Oke, ulang. yang mau Wasiat gimana? jaga. Oi. Silakan, Kang Gawantara, waktu dan tempat gantian. diperlihatkan dalilnya, diperlihatkan. Wa Ziyad bin Labid ala Hadramut.
videonya Wah, itu loh. Ziyad itu update Ziyad. live. Iya Ziyad. Kenapa? Saya baca Ziyad dari tadi. Pakai iya panjang nggak? Hah? Pakai iya panjang. Ziyadun. Mungkin bisa on cam diperlihatkan tulisannya, Kang Gofur, Tulisannya diperbesar. diperlihatkan. Oke, boleh. Kalau nggak salah sudah bisa on cam, ini punya saya sekarang. Bentar, saya coba ya. Gofur, waktu dan tempat disilakan. Oke, sip. Lanjut. Coba matannya ulang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kot Sebentar, pelan-pelan. Ini saya sambil di perjalanan. Perjalanan melulu kamu Pur alasannya. Pak lo ini loh, di jalan kok memang. Sambil hiburan di perjalanan ini ngobrol sama Bang Oktiva Kori. Lanjut, Pak Gofur, silakan. Bang, ngono ta? Jadi sambil Bang Kori mencari referensinya. Jadi satu di tafsir tadi sudah ya. Apa perlu dibacakan juga yang di tafsir? Ntar dulu, qala Rasulullah SAW. Bukan qala Rasulullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus? Qasamal Yaman Udah. ala khamsati rijal. Hadis itu yang Itu. menyampaikan siapa itu? Itu di Tarikh Ibn Ishaq. Bisa diverifikasi nanti. Mana cek? Ya, cek kasih tahu sarungnya, Gofur. Sarungnya coba, Bang. Oke, 248 yang di bawah santai ya. Ini bukan moderator, bukan keras tapi tegas. Ntar lagi dicari. Dibantu tap-tap di bawah 248 memandang. Mau dalil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apa cukup dulu? Lesya bong sombong rapa kakek Fur. Sendi keluhan teh kategori itu. Kamu itu nanti Makin sektor. Loh, ya jangan, saya kan ngomong baik-baik. Ya, Ya, baik, baik, Pak. ngomong. Tapi kalimatnya agak baik, sayangku, Enggak, cintaku, maksudnya manisku. saya nanya ke para peserta, saya bacakan dalil berikutnya apa tunggu dulu, saya stop dulu gitu loh maksudnya. Oh gitu, oke dilanjut yang mau menyanggah. Satu-satu aja dulu bahas. Subuh masih lama kok. Ini ya, satu lagi ini tafsir Ibnu Katsir. Wa id anzara qaumahu bil ahqaf, ya. Al ahqafu wadin baina Oman wa Mahro. Ahqaf itu adalah lembah di antara Oman dan Mahro. Nah, itu jelas tengah-tengah antara Oman dan Mahro itu adalah Hadramut. Ya, bagi yang paham geografi di sana pahamlah Mahro itu di mana. Kemudian di sini disebutkan juga sama juga di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ada pendapatnya Imam Muqatil juga. Oh maaf, bentar. Sorry. Kan begini enak, adem untuk pencerahan umat begitu, bro. Nah ini ya, ini di tafsir Ibnu Katsir ya. Al-Ahqaf wadin bi Hadramut. Ahqaf adalah lembah di Hadramut, Yud Aburhud.
tulqa fi arwahul kufar wa qala qadada dzukira lana anna adan kanu hayyan bil Yaman. Ya, setelah Hadramut disebutkan bahwa kaum Ad hidup di Yaman. Ini juga menjadi penguat bahwa Hadramut itu Yaman. Kaum Ad itu di mana? Ya dalam tafsir ini di Yaman. Lah ya Yaman mana? Ya di Hadramut. Dalam tafsir ini disebutkan kan fil Yaman fi Hadramut. Kaum Ad itu di Hadramut. Kenapa? Kaum Ad itu di Hadramut. Iya, ma'awujudil khilaf bahwa ada sebagian Nah, pendapat. makanya Terus dulu aja. Enggak, ini kan pembahasannya bukan masalah kaum Ad, Gus Hasan. Masalah Loh, Hadramut iya. Yaman atau Kan bukan. yang dibahas paham bahwasanya ya toh, apakah Hadramut di zaman Nabi itu termasuk bagian Yaman yang dikenal oleh penduduk Arab zaman itu, ya kan? Apakah begitu? Nah, sementara kamu menyampaikan dalil itu tentang Quran yang menyebutkan domisili kaum Ad itu di Yaman. Yaman mana? Disebutkan Yaman di situ Hadramut atau Hadramut. mana? Itu loh. Kan saya baca tadi di Baghawi itu fil Nah, Yaman. iya kan kamu bilang, Hadramut. iya kamu kan bilang intel khilaf. Iya kan kamu bilang intel khilaf. Iya, begini kita nggak usah melebar ke kaum Ad. Yang saya Loh, maksudkan kok di situ melebar? tadi, Bukan yang saya melebar. maksudkan bahwa di tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Hadramut itu adalah Yaman. Kebetulan ayatnya sedang bahas kaum Ad. Begitu loh. Lah iya. Ya kan? Kaum Ad itu hidup di Yaman kan begitu. Nah, Yamannya Yaman mana? Karena konteks yang kita bahas ini, apakah Hadramut itu bagian dari Yaman di zaman Nabi, kan itu konteksnya. Mulai muter. Halo, ada orang? Cek 121, dicoba aman. Aman. Ya, saya ulang lagi ya. Ini bil Yaman fi Hadramut. Di Yaman, tepatnya di Hadramut. Seperti misalnya ada orang bicara di Indonesia, tepatnya di Semarang. Berarti Semarang itu dalam Indonesia apa luar Indonesia? Iya, tapi indal khilaf toh. Enggak, masalah Hadramut itu enggak ada khilaf. Hadramut itu di Yaman enggak ada khilaf. Makanya kalau ada khilaf, mana? Mana dalil yang mengatakan Katamu Hadramut? tadi di kitab itu ada kalimat indal khilaf. Bukan khilaf masalah kaum Ad itu hidup di mana. Itu saja. Yang sekarang tapi masalah Hadramut itu adalah bagian dari Yaman, enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf. Saya itu ingin menunjukkan kalimat ini loh, bil Yamani fi Hadramut. Di Yaman, tepatnya di Hadramut. Kalau di bahasa Indonesia saya contohkan di Indonesia, tepatnya di Semarang. Maka Semarang itu sudah ma'ruf sebagai bagian dari Indonesia. Kalau ada orang yang mengatakan Semarang bukan Indonesia, dia harus menunjukkan bukti historis atau riwayat dari kitab yang menyatakan bahwa Semarang itu bukan Indonesia, bahwa Hadramut itu bukan Yaman. Ya jelas, karena apa? Karena di zaman Rasul itu Hadramut tidak masuk ke dalam entitas bangsa Yaman yang disebutkan oleh Rasulullah. Mana dalilnya? Tuh. Yang Anda baca tadi itu nggak ada kaitannya dengan Yaman. Anda kan bilang masalah Bani Ismail. Orang Hadramut kata Nabi bukan Bani Ismail. Oke, sepakat. Loh, Akan tetapi iya. Apakah, tapi mana Nabi bilang Hadramut bukan Yaman? Memang Nabi tidak mengatakan Hadramut bukan Yaman, tapi ketika menyebutkan Yaman, al-Yaman wa Hadramut. Nah, kalimat pemisahan itu berarti di situ menjelaskan bahwasanya dua wilayah ini bukan dalam satu teritorial, kan begitu. Coba dibaca lagi hadisnya. Saya mau. Iya, Set Kori. Coba di itu hadisnya tentang Yaman tuh ya, apa tentang Hadramut tuh ya, Set Kori. Ya ini kan judul baru, kita belum teliti. Tenang aja dulu. Enggak, hadis yang antum pernah sampaikan itu. Yang itu dia udah sepakat kan tadi itu? Sepakat apanya? Kata ini Arab itu semua Banu Ismail kecuali Hadramut, kan ada itu udah. Lah iya.
Jadi begini, kalau masalah nasab orang Hadramut itu memang banyak yang bukan ke Nabi Ismail, itu kita sepakat. Memang ada hadis itu. Iya, yang artinya yang bukan termasuk si Ba'alawi. Ba'alawi itu bukan Ini keturunan Nabi. Bang Gori Ba'alawi itu sampai sekarang di Hadramut itu dipandang sebagai pendatang, bukan orang Mana asli. dalilnya? Mana dalilnya Ba'alawi Saya dipandang pernah di pendatang? Hadramut. Tanya Bang Citrun nih, tanya Bang Citrun. Mana Yang mana katanya dalil? pernah Saya minta dalil. Mana dalilnya, keterangannya? Hah? Oh Mana iya. keterangannya? Ini kan sudah pernah saya bacakan bahwasanya Imam Ahmad itu hijrah, itu banyak riwayat-riwayat Mana dari Imam dalilnya? Ahmad Coba buktikan. Saya di kitab buktikan Imam Sihahul Ahmad. Akhbar. Ini baru makanan saya nih. Enggak, sekarang begini dulu, saya mau Mana membahas di buktinya? sana. Kita dulu. Kalau sudah selesai taslim bahwa Hadramut minal Yaman, selesai titik, baru kita pindah bab lain. Gitu. Enggak, itu framing. Enggak mau. Satu-satu dong. Masa Anda satu nggak mampu kemudian mau loncat ke yang lain, itu nggak Bu. gentle. Jere sopo gak mampu. Awakmu kok sombong temen toh, Bur. Wong satu aja belum selesai kok langsung diputus-putus sendiri. Iya, sekarang kan belum selesai Hadramut itu minal Yaman atau tidak. Kan itu pembahasannya. Nah, Tapi iya. Tengku Kori mau tanya Mbak Itu Alawi saya tanya, itu asli hadis Hadramut riwayat atau siapa? tidak. Sanadnya, sebutkan sanadnya. Sudah saya baca Sebutkan tadi. sanadnya. Coba sanadnya sebutkan dari hadis mana itu. Sudah Sahih saya atau sebutkan tadi. tidak. Kenapa tidak Mana dibaca? nggak ada Tidak. sebutin sanad. Coba 1 kali 2 kali sebutin sanad. Sanad lengkap dan riwayat siapa? Sudah saya tutup. Itu di kitabnya Imam Ibnu Ishaq. Mana Itu coba masih lihat. hidup, Bukan Bu. Indonesia. Sanadnya mana? Kalau mau memahami hadis Pur, itu matannya diperhatikan, rijal sanadnya diperhatikan. Kori Pur. tadi sudah saya suruh catat. Dia bisa nyelidikin. Sekarang tanya Mana mana sanadnya? lagi. Beda nih. Kamu bicara yang mana ini? Sanadnya kamu nggak sebut tadi Pur. Nggak ada Jadi- nih. Dengerin. Gini loh. Nggak gini loh, gini loh. Begini. Jadi Gini paling loh. tidak saya sudah membacakan beberapa. Oh ya, tawatir. enggak begitu. Enggak begitu. Jangan main. Enggak begitu gini loh. Pur, kamu sering bacakan hadis doib malah loh. kemarin yang dibacakan ke saya Pur. Gini loh, teman-teman. Ini kan konteksnya apakah benar Hadramut itu termasuk wilayah teritorial Yaman di zaman Nabi? Itu kan konteksnya kan? Satu. Nah, sekarang begini, berdasarkan sejarah ya toh, ya. Berdasarkan nih ya. Ini begini. Ternyata dalam kesejarahan yang dimaksud sebagai Yaman dahulu kala adalah mayoritas Yaman Utara. Sebelum bersatunya Yaman Utara dan Selatan di era sekarang. Sedangkan Hadramut adalah entitas tersendiri. Ya kan? Silahkan melihat sesuai peta yang ditampilkan tentang kewilayahan Yaman di zaman Rasulullah. Karena Yaman di masa Rasulullah adalah daerah teritorial yang mayoritas masih menganut agama Kristen di bagian utara Najran. Nah, serta bagian selatan sebagai daerah yang pernah dikuasai kerajaan Himyar yang beragama Yahudi sebelum hancurnya Bizantium. Setelah itu, keduanya berangsur memeluk Islam dan melebur menjadi satu, yaitu setelah Islam diperkenalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 630 Masehi dalam sebuah ekspedisi di kala Nabi masih hidup, gitu loh. Ya. Itu ada kesalahan yang Gus Hasan katakan tadi bahwa Yaman itu terpisah. Hebat selatan. banget kamu. Memang Ini jelas tesis salah. akademik. Tesismu mana? Tesismu mana? Saya bisa enggak Anda yang Tesismu mana? Kok narasi? Saya baca tesis. Saya katakan narasi Anda yang salah itu Anda bilang Yaman. Loh, sekarang begini coba. Mana? Saya mute kan, mic anunya mute, Betul. Gofur. Nih, Kan. ya. Berikut ini ya, silakan turun. Ini loh, satu Hijaz ya. Berikut ini pembagian Jazirah Arab di masa Nabi Muhammad SAW. Satu Hijaz terletak di sebelah tenggara tepian Laut Merah. Wilayah ini penting karena ada Ka'bah di Mekah. Ya, yang kedua, Yaman terletak di sebelah selatan Makkah dan di sebelah selatan adalah Samudra Hindia. 3. Hadramut terletak di sebelah timur Yaman.
setelah selamanya juga Samudra Hindia. Nah, kemudian Murrah itu terletak sebelah timur Hadramut, ya. 5 Oman terletak di sebelah utaranya Muhrah, tepian Teluk Persia. Kemudian 6 Al-Hisa, tepian pantai Teluk Persia memanjang hingga Sungai Eufrat. 7 Najd, dataran luas perbatasan dengan Syam antara Hijaz dan Yamamah. Yang 8 Ahqaf, terletak di selatan sebelah barat Oman. Gitu loh. Jadi peta wilayah di zaman Nabi itu Hijaz itu tidak termasuk Yaman. Yaman tidak termasuk Hadramut, dan Ahqaf itu tidak termasuk Hadramut. Gitu loh. Itu peta wilayah zaman Nabi. Gitu loh. Gopurnya ada turun. Kan sekali lagi saya kasih tahu kamu itu, saya itu tidak mau mengubah pola pikirnya si Gopur, tapi penonton ini loh. Jadi kamu nggak usah fokus sama lawan bicara yang tidak mau nerima gitu loh. Jadi kini semakin jelas bahwa Hadramut bukan bagian dari negeri Yaman sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah ketika bersabda tentang kemuliaan Yaman, gitu loh. Tapi keseringan Gopur itu baca hadis-hadis doa biasanya. Maka ini saya Sebentar tampakkan. ada klarifikasi TA dari akun TA. Hasan takut makanya Gofur diturunkan. Mohon maaf moderator, host ndak ngutik-ngutik HP, dan tadi moderator ndak menurunkan, dia udah pamit duluan turun sendiri karena saya bilang saya tegas bukan keras. Akhirnya dia punya adab sendiri untuk turun sendiri. Begitu akun TA ya, diklarifikasi, jangan di framing. Makasih, lanjut. Ya, siap moderator. Sekedar tambahan ya, di zona itu ada kota Kodimah, Yaman Kodimah itu jadi seperti di benteng, seperti keraton Jogja itu dikelilingi benteng gitu ya. Dan ada satu pintunya namanya Babul Yaman. Nah, itu Yaman Kodimah itu ya di dalam benteng itu. Makanya pintunya besar, dikatakan Babul Yaman. Jadi Yaman mungkin dulu cuman segitu aja gitu ya. Sebelum ada di samping-sampingnya kota-kota lain. Iyalah, telur asin dipecah 2. Siap. Kepada 249 dan 9 narasumber mohon kopi sambil santai, rokokan dulu begitu. Makasih. Sebetulnya di sini udah dibilang dari awal buka room bahwa room ini bukan room perdebatan. Di sini room kajian, room pembelajaran menjadi gelas kosong. Cuman karena Gofur itu memang riwayatnya senang berdebat. Tapi muter-muter. Soalnya di tempat lain nggak ada temennya buat berdebat, Tengku. Nih, kedua pendapat ahli hadis dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Asqalani disebutkan keterangan dari Az-Zubair bin Bakkar, wa Hadramut akhirul Yaman. Hadramut adalah bagian terakhir dari Yaman. Artinya Hadramut itu baru bergabung ya, masuk ke dalam wilayah Yaman itu di akhir. Gitu loh. Sementara peta wilayah di zaman Nabi, Hadramut, Ahqaf itu tidak termasuk bagian Yaman. Gitu loh. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian tadi itu kan si Ghafur membawa tafsir Al-Baghawi, bawa tafsir siapa namanya itu? As-Sobuni ya. Nah, itu kan kontemporer. Ibnu Katsir itu kan kontemporer. Iya. Saya curiga hadisnya doib itu, Gus. Makanya saya tambahkan mustalahul Hadis kepentingan nih. Iya. Itu. Soalnya saya kemarin dikibulin juga diberikan hadis doib. Nah, ini ada Kiai Ja'far. Kiai Ja'far.
Halo, assalamualaikum Ki Ja'far. Ki Ja'far. Kiai Ja'far mau menambahkan, monggo. Ya, siap. Nyimak Ya. dari tadi Gus. Nggih. Iya. Tentang masalah itu Kiai, tentang masalah peta wilayah Hadramut di zaman Nabi. Itu Apakah- itu kan bukan hadis, itu kan cerita. Iya, iya. Kan bukan kola Rasulullah. Iya, bukan. Iya. Iya. Dari dahulu baginda membagikan Yaman itu kepada 5 orang, kan disebut gitu tadi. Iya. Dan disebut nama-namanya ada Ziyad tadi. Nah, iya. Ini yang bercerita ini siapa, kan nggak disebutkan siapa yang wakana Rasulullah itu. Nah, Makanya makanya. sana tadi guru dia nggak bisa nyebutin. Iya, itu diambil dari mana? Kitabnya apa? Yang berbicara itu siapa yang bilang wakana? Dan nanti saya teliti juga Gus nanti. Apakah Iya. Yaman itu memang apa? Enggak, ini gini. Bagian dari Yaman. Jadi dia itu membuka portal Islam. Ya, di portal Islam ini itu memang ada wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qasamal Yaman ala khamsati rijalin. Khalid bin Sa'id ala Sana'a, wal Muhajir bin Abi Umayyah ala Kindah, wa Ziyad ibn Labid ala Hadramut, wa Mu'ad ibn Jabal ala apa ini? Jundah, wa Abi Musa al-Ash'ari ala Zabid wa Aden wa Sahil gitu. Itu kalam apa? Nah, ini ya dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ansab karya Ibnu Abdul Bar juz 3 halaman 1403 disebutkan wa kana Rasulullah, tapi di sini perawinya nggak disebutkan siapa gitu loh. Nah, terus kedua Melayu. Gus, nanti Gus. ya, Perlu diteliti lagi Gus. Iya, Apakah iya. Hadramut itu bagian dari Yaman? Apa yang tadi Iya. yang wakana al-Hadramut akhirul Yaman itu apakah Iya. bagian terakhir perbatasan Yaman apa gimana, atau yang bergabungnya itu ke Yaman paling akhir? Itu harus Iya. diteliti Gus. karena gini, dalam peta wilayah itu, dalam peta wilayah ya wilayah Yaman ya, peta wilayah Yaman di zaman Nabi itu jelas gitu loh. Petanya tuh jelas gitu. Yaman itu tidak termasuk bagian daripada Hadramut tidak masuk bagian Yaman. Ini loh petanya. Nih saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat nih. Nih saya kasih lihat dulu. Nih. Ntar saya kasih lihat dulu. Sekedar info buat teman-teman, di sini kalau ada pertanyaan Nah, ini belum bisa, terjawab, itu dicari kitabnya. Jadi bicaranya itu sesuai data atau sesuai kitabnya. Makanya tadi Tengku Kori mencari-cari sanadnya. Begitu loh, bukan asalnya plus dengan asumsi atau Ya katanya. harus itu. Tuh, makanya agak lama. Persen. Iya, Jangan dia di-framing nggak nyebutin anaknya pada itu diam kasih terus. semua, bukan diamnya itu mencari. Kita cari soalnya. Begitu saudara-saudara. Ayo monggo 230 mata memandang, tap-tap 10 detik aja ya, biar roomnya lebih kuat. Ini teman-teman. Jadi teman-teman Ini teman-teman ya. Ntar dulu saya Kori, ntar dulu. ya. Ntar dulu. Ini teman-teman bisa lihat. Aduh, ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nampak Gus? Kelihatan. Nah, ini kan Terus. wilayah Yaman nih. Yaman. Ya, ini kan wilayah Yaman nih.
Ini Hadramut di sini. Ya. Nah, Eden di sini. Jadi di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi ini nih Hijaz. Hijaz ini berbatasan dengan Yaman di sebelah di sebelah selatan. Gitu loh. Nah, dulu itu Najd itu tidak termasuk Hijaz zaman dulu. Gitu loh. Ini di peta wilayah di zaman Nabi, gitu loh. Nah, Hadramut itu tidak termasuk wilayah Yaman. Tidak, Eden juga tidak termasuk wilayah Yaman. Yang masuk wilayah Yaman itu adalah Hudaidah, Zabit, ya, Sana'a, Soda. Hudaidah, Zabit. Soda. Oh, enggak ada di sini, Bang. Ini peta dulu ini, peta zaman Nabi. Gitu. Jadi adanya tuh Sana'a, Al-Hudaidah, Zabit, terus Moka. Ya. Moha ya. Gitu. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalamnya itu perlu dicari juga. Gus, saya masih pernah apa hadis apa bukan tadi? Yang dibaca Gopur itu. Jangan-jangan cerita Israiliyat lagi. Assalamualaikum Kang Bandar, selamat datang di rumah Chan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum.